Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Jadi ini balik lagi bersama si Lutung si Mio. Hari ini jam 12 siang saya mau ke tempat kerjaan sebenarnya. Sekalian mau bercerita ya, kenapa memilih menjadi motovlog di usia sekarang. Di usia saya sekarang ini udah 30 tahun. Jadi sedikit cerita aja teman-teman, kenapa saya mau gitu atau pengen jadi motovlog. Sekalian nyobain mic sebenarnya, soalnya kemarin pas touring saya ada salah setup di mic, jadi kurang enak lah. Nah, kenapa di usia sekarang ini saya memilih atau pengen menjadi motovlog? Karena sebenarnya saya itu pengen jadi motovlog itu dari dulu ya, dari zaman SMA-an atau kuliah awal-awal, seneng gitu lihat konten-konten motovlog gitu. Karena saya juga hobi motor juga sebenarnya pas dari SMA. Nah, kenapa baru sekarang gitu? Jadi ceritanya kalau dulu tuh ya selain sibuk kuliah, terus kan belum punya uang juga ya dulu. Jadi kalau mau beli action cam dan seperangkat lainnya itu kata saya mahal. Dan alhamdulillah di usia sekarang ya ada rezeki buat saya beli seperangkat buat motovlog gitu. Nah, selain itu sekarang tuh kan buat ngisi waktu luang sebenarnya ya, karena kesibukan kerjaan kadang jenuh juga ya, karena dengan kesibukan aktivitas sehari-hari kerja gitu ya. Pas ketika saya jenuh sama kerjaan, biasanya saya touring gitu, atau misalnya San Mori main motor lah buat healing, biar nggak terlalu jenuh sama biar semangat kerja lagi. Nah, di situ kepikiran kenapa nggak sambil ngevlog aja, jadi ada kreasi gitu ketika saya touring, ada hasil yang saya buat gitu. Oke, jadi selain penghilang jenuh juga ya teman-teman, saya juga jadi nemu hal baru gitu. Di sini saya belajar buat gimana caranya berbicara, menjelaskan sesuatu di jalan raya, terus plan ketika touring atau keseruan ketika touring gitu. Jadi hal baru juga buat saya. Terus selain itu belajar juga ngedit video, soalnya sebelumnya saya males gitu buat ngedit video gitu. Apalagi kan kalau ngevlog di motor itu rata-rata lama ya videonya. Nah, di sini jadi tantangan baru gitu buat saya, jadi keseruan baru. Ya alhamdulillah, nama ilmu baru juga. Jadi ketika jenuh kerjaan, sambil di sela-sela waktu luang saya edit video, terus ngulik lagi gimana sih biar caranya videonya lebih menarik, editingnya kayak gimana. Nah, terus buat teman-teman nih yang mau jadi motovlog ya, nggak ada kata telat sih kalau kata saya. Selama kalian ada kesempatan, ada waktu, ya dicoba dulu aja gitu. Mikirnya jangan mikir dulu soal pengen dapat uang gitu ya. Ya berkreasi aja, jadiin hobi guys. Wah, mogok nih, bentar. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Sorry ya tadi habis bensin ternyata, soalnya ampernya kayaknya ngaco. Soalnya kemarin habis di servis, jadi indikatornya agak kurang turun. Soalnya ini pas full tanknya jadi lebih jauh daripada biasanya nih. Ya lanjut lagi teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nyoba jadi seorang motovlog, kalau kata saya mikirnya jangan soal uang dulu ya, pengen terkenal dulu ya, berkreasi dulu aja gitu.
jadiin hobi. Jadi ketika kita melakukan suatu hobi jadi nggak terbeban kan teman-teman, jadi ya sambil jalan aja gitu. Kalau misalnya konten kitanya jadi bagus, viral, ya itu salah satu rezeki gitu buat kita. Tapi misalnya buat kayak saya ini kan masih sepi ya subscribernya, seenggaknya kayak teman-teman atau misalnya keluarga bisa nonton dulu, jadi hiburan buat mereka juga gitu. Atau misalnya ketika riding sama teman-teman bisa jadi video kenangan gitu. Kayak kemarin saya touring ke Pangandaran sama anak-anak DDMC, grup biasa pas saya touring, ya mereka jadi nonton gitu buat lihat keseruan. Terus kalau misalnya lagi kangen touring bisa lihat dulu videonya gitu. Nah, sejauh ini gimana sih rasanya jadi motovlog ya ketika saya ngejalanin aktivitas riding atau touring gitu. Senangnya ada, jadi saya lebih semangat buat ngelakuin aktivitas touring atau riding. Dukanya mah belum berasa ya kalau buat saya, cuman ribetnya sih. Ribet dalam artian kayak kemarin pas touring itu kalau hujan kita harus bongkar dulu gitu. Soalnya kan action cam saya ini nggak anti air ya, jadi harus pakai case-nya lagi, jadi banyak bongkar pasang gitu. Jadi pas ketika hujan atau misalnya hujannya udah reda, pasangin lagi, setup lagi. Nah di situ kemarin teh banyak mic error jadinya. Nah di sini juga salah satu kendala pas saya jadi nyoba ngevlog gitu, mic teman-teman. Ketika saya beli mic awalnya pertama udah enak, cuman pas intercom nyala ada suara radiasi gitu, entah kenapa tuh. Akhirnya saya beli lagi mic. Di micnya saya beli yang mic stereo, tapi kenapa hasilnya tetap masih mono ya, cuman sebelah gitu kalau pakai headset tuh keluarnya. Ngulik terus, beli lagi sampai beli mic lagi. Saya sampai 3 kali beli mic yang agak lumayan lagi harganya, dan masih sama ternyata suaranya mono teman-teman. Nah di sini saya bingung. Akhirnya saya nanya salah satu konten kreator favorit saya, Mas Rang lah, dan alhamdulillah dibales. Thank you banget Mas udah bales DM saya. Jadi saya ada masukan, ternyata kalau di GoPro Hero 8 itu harus di-adjust lagi ya, diedit lagi videonya, di audionya dibikin stereo gitu, jadi di left sama right-nya dinyalain gitu. Nah barulah di situ keluar. Untung ada masukan dari Mas Rang nih. Thank you banget sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak Mas Rang. Nah ini juga sekalian saya bercerita, sekalian yang bamik dengan setelan yang baru ya, semoga udah enak nih. Hanya insya Allah besok saya mau bawa motor ini riding agak jauh, mini touring lah. Nanti saya insya Allah vlogin juga ya teman-teman. Buat teman-teman, terutama buat YouTuber atau motovlogger pemula nih, boleh saling berceritalah di kolom komentar. Keluh kesahnya apa, terus dapat kendalanya kayak apa gitu. Atau ada masukan buat saya juga boleh deh teman-teman. Soalnya saya ini teh lagi pengen nyoba ngerekam suara intercom biar kerekam juga di action camnya ya, jadi lagi diulik juga. Kemarin sempat coba-coba pakai mic 1 bisa kerekam, cuman ya itu suara radiasinya kedengeran banget. Nanti deh sambil diulik lagi. Nah gitulah, kalau kata saya itu jadi salah satu kendala atau kesulitan, tapi jadi tantangan juga, jadi lebih ngulik lagi ya ketika dapat setelan yang pas gitu. Senang aja rasanya ya, sama kayak bangun motor mungkin ya. Ada, kalau kita apalagi teman-teman yang suka korek-korek mesin CVT gitu, kadang nggak langsung pas gitu, harus berapa kali setting, berapa kali bolak-balik bengkel gitu. Tapi ketika pas itu ya udah tahu setelan dan hitungannya, ya udah enak gitu. Di situ sih kadang serunya kalau bangun motor tuh ya. Nah sama saya juga buat nge-setup kamera ini, keseruannya lah kayak gitu. Ini lumayan macet Bandung di hari Sabtu. Ya maaf nih, cuman sendalan sama koloran doang, soalnya dekat juga dari rumah ini teh.
Nah, selain yang tadi saya jelasin teman-teman nih, yang saya rasa ketika udah coba jadi seorang content creator atau motovlogger atau youtuber gitu ya, saya jadi suka mikir gitu, konten kedepannya apalagi nih yang menarik ya gitu. Jadi dalam keseharian jadi nambah kreativitas sih kalau kata saya, jadi lebih produktif. Biasanya waktu luang ya cuma santai-santai, di sini diisi kesibukan lagi, meskipun menyibukkan diri juga. Tapi kalau misalnya hobi jadi senang ya teman-teman. Makanya ada pepatah, bukan pepatah lah, orang bilang gitu, kalau hobi dibayar itu asik gitu. Ya asik emang sih kalau hobi dibayar, cuman akhirnya suka nemu titik jenuh juga sih. Itu yang saya rasain, soalnya saya juga ada kerjaan lain, itu hobi saya juga sebenarnya, yang alhamdulillah jadi mata pencaharian juga gitu. Ngejalaninnya emang seru, cuman pas titik udah berapa tahun ya, udah lama gitu, ada nemu juga sih titik jenuhnya gitu. Wah asik sih ibu. Ini bandros kearifan lokal nih. Ya Allah macet banget. Coba lewat kanan aja deh biar nggak terlalu crowded. Jadi buat teman-teman yang mau coba jadi content creator atau motovlog khususnya, saran dari saya coba dulu aja. Semangat. Kita di sini jadi banyak belajar hal-hal baru ya. Banyak ilmu juga yang didapat gitu. Jadi ini udah sebentar lagi sampai sih ke tempat kerjaan. Mungkin segitu dulu videonya teman-teman ya. Ditunggu video-video saya yang lainnya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Saya doakan kalian dilancarkan rezekinya, disehatkan selalu, dan dilancarkan segala urusannya. Oke, see you in the next video teman-teman.